Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Gosin Nasiro Anan. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang nih sama Kak Yere mengenai topik yang pastinya bermanfaat, yaitu konformitas dan citra tubuh. Nah, sebelumnya boleh dong Kak Yere untuk menyapa kepada para pendengar yang ada di rumah. Halo yang di rumah. Kenalin namaku Yere. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih sebenarnya citra tubuh ini? Nah, jadi apa sih citra tubuh? Nah, menurut Penfield dan McCabe, citra tubuh atau body image itu merupakan evaluasi diri kita mengenai perasaan terhadap penampilan fisik kita nih. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari itu mungkin bisa dibilang tuh kayak gini. Citra tubuh itu bagaimana perasaan kita terhadap bentuk fisik kita, bentuk fisik tubuh gitu ya. Jadi misalnya kita tuh punya perasaan yang gimana sih sama mata kita, misalnya oh mata kita tuh sipit dan kita tuh membentuk suatu perasaan tersendiri gitu, misalnya perasaan kita tuh puas atau nggak puas atau sedih atau senang sama mata kita, dan begitu juga lainnya terhadap bentuk tubuh fisik kita. Nah, menurut Irianita itu terdapat dua jenis pilihan body image. Yang pertama itu body image yang positif. Jadi body image yang positif itu individu ini cenderung puas, merasa puas dengan kondisi tubuhnya, memiliki harga diri yang tinggi, penerimaan jati diri yang tinggi, dan rasa percaya diri akan kepedulian terhadap kondisi badan dan kesehatannya, dan juga ada kepercayaan diri saat menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, yang kedua itu ada kebalikannya dari body image yang positif, yaitu body image yang negatif. Nah, body image yang negatif itu individu tuh cenderung merasa tidak puas terhadap kondisi tubuhnya, yang akhirnya membuat individu tuh tersebut merasa dirinya tidak memiliki harga diri atau harga diri yang rendah gitu, Gosien. Oh, gitu ya. Ternyata ada dua jenis ya, ada juga dua jenis penilaian body image ya, ada body image positif, ada body image negatif. Nah, tapi sebenarnya citra tubuh itu ujung-ujungnya muncul sendiri atau kita tuh mengembangkannya? Jadi kalau untuk citra tubuh sendiri itu kita tuh mengembangkannya. Jadi kita tuh mengembangkan citra tubuh waktu remaja. Jadi menurut Santrok di masa remaja itu udah mulai banyak konflik nih yang terjadi, dan salah satunya itu tentang citra tubuh gitu. Oh, baru tahu itu aku. Tapi kenapa kok bisa muncul konflik tentang citra tubuh tuh? Nah, jadi di masa remaja itu bisa dibilang masa-masa kita tuh sangat memperhatikan bentuk tubuh kita dan mengembangkan citra tubuh kita. Nah, di sini siapa sih pendengar atau kalian juga mungkin relate nih dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin waktu SMA atau kita kuliah tuh kita tanya sama teman kita atau kita tuh kayak ngaca gitu ya di depan kaca terus bilang, kok gua gendutan ya, atau tanya ke teman kita, menurut tuh gua nih gendutan apa enggak sih gitu. Siapa nih yang pernah? Pasti kalian pernah tanya atau kalian tuh pernah mendengar dari teman kalian. Nah, ini tuh membuktikan kalau di masa remaja itu kita sangat memperhatikan citra tubuh kita gitu. Oh, gitu ya. Iya, iya, iya. Kayaknya aku juga pernah tanya gitu ke temanku gitu. Nah, tapi aku mau tanya nih, apakah perbedaan gender itu mempengaruhi pembentukan citra tubuh? Jadi ada nih perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam pembentukan citra tubuh. Nah, menurut Birman, perempuan itu ketika membentuk citra tubuh itu cenderung negatif atau bisa dibilang tuh kurang puas sama bentuk tubuhnya selama masa pubertas. Nah, tapi kalau laki-laki itu pembentukan citra tubuhnya lebih ke arah positif saat pubertas. Dan penelitian yang dilakukan sama Papalia dan Oates itu menghasilkan hal yang sama, bahwa remaja perempuan itu merasa tidak puas gitu sama dirinya saat awal remaja dan terus meningkat sampai pertengahan usia remaja gitu. Wah, menarik nih. Kok bisa sih ada perbedaan gender mempengaruhi citra tubuh seseorang? Jadi sering dengan berjalannya masa perkembangan manusia gitu ya, anak perempuan itu sering merasa tidak puas dengan tubuhnya karena jumlah jaringan lemak itu lebih banyak meningkat daripada masa ototnya. Nah, sedangkan laki-laki itu menjadi lebih puas karena pada waktu memasuki masa pubertas itu jaringan otot itu lebih banyak yang meningkat gitu daripada lemaknya. Makanya cowok lebih merasa puas daripada yang cewek gitu. Wih, ilmu baru nih teman-teman. Ternyata kalau di cewek, jaringan lemaknya itu lebih meningkat daripada ototnya ya.
Pantesan sekarang cowok-cowok SMA itu udah pada six pack ya. Iya, bener. Saya lihat tuh juga udah banyak yang six pack sekarang ya, masih remaja-remaja gitu. Kan podcast kali ini kan mau bahas juga nih, kenapa sih konformitas itu bisa mempengaruhi citra tubuh. Nah, tapi saya itu pengen tanya dulu, kenapa konformitas itu bisa terjadi? Nah, jadi kenapa sih konformitas itu bisa terjadi? Nah, karena kita waktu remaja itu, baik remaja perempuan atau laki-laki itu, dua kali menghabiskan waktunya itu lebih banyak sama temen daripada sama orang tua. Jadi misalnya hangout ke kafe, atau nonton di bioskop, atau finding dinner gitu ya, makan-makan cantik gitulah. Nah, kita tuh lebih sering gitu sama temen. Nah, ketika kita sering ngumpul, kita tuh akan saling mengisi satu sama lain, atau mempengaruhi satu sama lain, atau bahkan kita tuh ngobrol tentang standar citra tubuh kita. Meskipun nggak secara eksplisit gitu ya, bisa aja secara implisit. Nah, bisa jadi ketika hal itu terjadi, kita melakukan konformitas gitu. Lalu gimana nih, kenapa kok konformitas itu bisa mempengaruhi citra tubuh? Nah, penelitian yang dilakukan oleh Adam di Amerika pada tahun 2017 gitu ya, menemukan bahwa konformitas itu mempengaruhi secara signifikan nih terhadap body consciousness, terus berpengaruh juga terhadap persepsi mengenai citra tubuh, dan yang terakhir itu individu juga akan menerima banyak perkataan atau saran mengenai penampilan fisik mereka. Nah, kita akan fokus ke dua hal ini. Yang pertama itu persepsi mengenai body image, dan yang tadi menerima banyak saran dari teman kita. Nah, pada pertemanan kan kita seringkali kayak menerima saran atau perkataan yang bisa dibilang tuh menyakitkan gitu. Seperti misalnya, kamu gendutan deh, mending diet. Siapa di sini yang pernah temennya ngomong kayak gitu? Atau, misalnya kamu iteman ya gitu. Nah, kata-kata tersebut mungkin seringkali kita dengar dari teman sebaya nih. Nah, perkataan tersebut yang akhirnya membuat kita mungkin itu memiliki persepsi citra tubuh yang negatif dan cenderung akan menyesuaikan dengan standar kecantikan mereka atau kegantengan teman sebaya kita tadi. Nah, untuk mengerti atau lebih paham gitu ya sama penelitian dilakukan oleh Adam, saya ada contoh nih. Nah, jadi Siti itu merupakan seorang siswa SMA dan memiliki satu geng pertemanan yang berisi perempuan semua. Nah, dalam geng tersebut, teman-teman Siti itu percaya bahwa perempuan yang memiliki mata putih dan mata belok atau mata yang lebar gitu ya, merupakan perempuan yang cantik. Nah, sedangkan Siti itu merupakan perempuan yang berkulit sawo matang dan bermata sipit. Nah, Siti sering nih nongkrong sama teman-temannya dan mendengarkan bahwa perempuan yang kulit putih dan matanya gede atau belok itu adalah perempuan yang cantik. Dan akhirnya ia sering melihat dirinya tuh di cermin dan selalu berkata, kok aku jelek banget ya. Yang akhirnya Siti itu membentuk perasaan negatif mengenai bentuk fisiknya. Nah, lalu penelitian yang dilakukan oleh Kenny juga tahun 2016 di Irlandia itu menghasilkan bahwa kelompok teman sebaya itu dapat mempengaruhi perkembangan body image pada remaja. Nah, dari penelitian si Kenny, kita tuh juga tahu bahwa eh, kelompok teman sebaya itu turut ambil andil gitu ya dalam perkembangan citra tubuh seseorang gitu. Wah, gila, gila, gila. Benar-benar bermanfaat nih teman-teman ilmunya ini dari Kak Yeri. Mungkin tidak hanya di episode kali ini ya, yang ilmunya bakal bermanfaat. Tentunya di episode episode selanjutnya itu pasti banyak yang bermanfaat juga. Mungkin di episode kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih kepada para pendengar sudah mau mendengarkan sampai detik ini. Terima kasih juga Kak Yiri sudah mau menyempatkan waktunya dan juga sudah mau memberikan ilmu-ilmunya. Terima kasih banyak. Terima kasih para pendengar. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Yiri. Terima kasih juga. Sampai jumpa para pendengar di rumah.